Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, sebelum bersidang ya ke Pengadilan Agama Boyolali perihal izin poligami, saya ingin berbagi pemahaman saya dan pengalaman saya perihal ada salah satu klien saya yang merupakan korban penipuan oknum pengacara ya, yang mana dia dijanjikan untuk mengurus semua proses kasusnya. Ternyata sampai saat ini pengacaranya itu nomor handphonenya diblokir dan tidak bisa dihubungi, orangnya hilang entah kemana. Nah, ini merupakan pelajaran untuk semua pencari keadilan ya, bahwasanya sebelum Anda mempercayakan kasus Anda atau permasalahan hukum Anda ke seorang pengacara, memang trust itu sangat penting, kepercayaan itu sangat penting ya. Nah, jadi sebelum Anda mempercayai seorang pengacara untuk menangani kasus Anda, ada hal-hal yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah oknum pengacara ini atau seorang pengacara ini yang akan Anda tunjuk itu harus memiliki kantor yang tetap. Jadi pertanyakan dulu alamat kantornya di mana, dan kalau bisa ketemu pada saat konsultasi di kantornya. Fungsinya apa? Supaya apabila nanti ada hal-hal yang misalkan tidak dilakukan sesuai kesepakatan antara klien dan pengacara ini, para pencari keadilan bisa ke kantornya untuk mempertanyakan hal itu. Seperti itu satu. Jadi harus kantornya itu harus jelas, kantornya di mana. Yang kedua, hal yang perlu para pencari keadilan pastikan adalah kartu advokat dan berita acara sumpah. Ini penting ya. Dan bagi pengacara, saya sering ketemu klien yang baru kenal sama saya. Mereka meminta ya kartu advokat, contoh ya, meminta foto kartu advokat dan berita acara sumpah saya. Ya, saya tidak keberatan, saya tunjukkan. Karena ini untuk membangun kepercayaan tadi, supaya klien itu percaya sama kita bahwa kita ini seorang pengacara betul-betul dan sungguh-sungguh punya niat untuk menyelesaikan kasus klien tadi. Jadi ini penting ya. Dan bagi para pencari keadilan tidak usah khawatir. Semua pengacara saya rasa tidak akan tersinggung ya jika meminta hal tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, para pencari keadilan harus memastikan ya perihal track record dari pengacara. Track recordnya ini dapat dipastikan di mana? Yang pertama, kalian bisa cek media sosialnya. Ketik aja namanya di Google itu kan. Kau ketik aja, tulis nama lengkapnya, itu langsung keluar tuh. Kalau dia pengacara yang ibaratnya punya track record yang bagus, itu keluar kasus-kasus yang pernah ditangani, kemudian media-media yang pernah meliput dia, seperti itu. Pakailah pengacara yang itu, seperti itu ya. Karena apa? Dia tidak mungkin kabur dari tanggung jawabnya. Kenapa? Karena media sosialnya jelas. Di sana ada keluarganya, ada teman-temannya, jadi tidak akan mungkin dia kabur seperti itu. Jadi ini semua merupakan hal-hal penting bagi para pencari keadilan sebelum memutuskan pengacara siapa yang akan menangani kasus Anda. Seperti itu ya. Nah, dan ada lagi ya, yang keempat itu terakhir ini, kalau bagi pencari keadilan ini tips dari saya. Biasakan pembayaran itu jangan sekaligus di muka ya. Kalau bisa pembayarannya itu di per termin, atau bayar di muka setengah, nanti setengahnya lagi pada saat kasusnya selesai, misalkan seperti itu. Supaya apa? Nah, ini pengalaman saya bagi klien-klien yang ingin memakai jasa saya ya, khususnya saya itu selalu meminta pembayaran 2 kali ya. Saya tidak mau dibayar semua di muka. Kenapa? Karena saya juga merasa sudah tidak ada semangat untuk
menangani kasus itu. Jadi kalau masih ada setengah di pembayaran lagi, ya saya masih semangat untuk menyelesaikan sampai agar saya mendapatkan uang yang setengah itu. Itu pengalaman saya ya. Jadi tergantung pengacara lain, tapi kalau saya untuk para pencari keadilan, sampaikan seperti itu ke para pengacara lain, bahwa kalau bisa pembayarannya itu jangan sekaligus di muka, setengah-setengah gitu. Nah, ini kan supaya kedua belah pihak itu saling bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya, seperti itu. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat untuk para pencari keadilan. Sampai jumpa lagi, terima kasih.